Assalamualaikum Kang Faisal. Waalaikumsalam wabarakatuh, Teh Banat. Boleh kita mulai aja ya Kang. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi di acara Hujroh Misa di hari Kamis malam. Kepada teman-teman sekalian yang belum mengisi SE30 boleh diisi dulu, atau misalkan yang sudah mengisi boleh sambil dibuka juga ya SE30 dari masing-masing, biar nanti kalau misalkan relate dan lain-lain atau ada yang mau ditanyakan nanti boleh sekalian ya setelah penjelasan dari Kang Faisal. Sebelumnya Kang Faisal, jaringan Siap, aman? Man. Oke, sehat Kang? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Untuk malam hari ini uh, tema yang akan diusung adalah synthesizer dan marketer, antara otak kreatif dan otak marketing. Kebetulan yang akan dibacakan itu adalah katanya punya saya. Nanti kita lihat dulu ya Kang. Nah, jadi punya saya itu marketernya hitam ini. Wah, kita coba lihat. Karena yang kebetulan yang merah dan kuning itu jarang gitu loh Kang, jarang ditemui dan ada tapi, orang-orangnya nggak available gitu, malam hari ini. Mhm. Nah, jadi pakai ini dulu saja. Halo? Nah, apakah sudah terlihat? Udah. Oke, Mantap. saya persilakan kepada Kang Faisal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa silaturahmi lagi insyaallah untuk membahas sebuah tema yang luar biasa ini ya, tentang synthesizer dan marketer. Sehat semuanya teman-teman di sini? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah sehat, Kak. Ada Teh Aza, Teh Zena, Kang Tirta, wah hadir kembali Teh Kang Tirta ya. Dan teman-teman lain yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, ahlan wa sahlan ya di Hujroh Misah. Dan insya Allah hari ini kita bahas synthesizer. Ini punya Banat ya? Iya betul. Ya boleh nanti Banat curhat-curhat boleh ya seperti biasa ya. Waduh waduh Eh, waduh. Ini sehari sesi curhatnya banget. bersyukur ada ini ada tempatnya Banat. ada Waduh. ada wadahnya. Oke, kita mulai dari synthesizer dulu ya. Ini seperti biasa warna mah teman-teman mungkin sudah paham ya. Merah itu yang tinggi, lalu disusul kuning, putih, abu-abu dan hitam. SIN dulu, marketer dulu situ teh. Synthesizer. Synthesizer dulu ya. Iya. Oke, synthesizer ini memang salah satu bakat dalam memproduksi sebuah ide gitu ya, memproduksi ide. Kemarin kita sudah
sudah pelajari, ada kreator dan juga desainer. Ya, ini juga masih di generating idea ya, masih di rumpun memproduksi ide kreatif ataupun sesuatu yang berkaitan dengan seni, hal yang estetik dan lain-lain gitu ya. Hal-hal kreatif juga masih di sini. Cuma memang secara proses beda-beda gitu. Nah, synthesizer ini fokusnya lebih ke bagaimana mengumpulkan ide itu dari yang terinspirasi dari yang sudah ada. Kemudian menganalisisnya, merangkumnya menjadi ide yang baru, gitu. Jadi, istilah amati tiru modifikasi itu cukup bisa merepresentasikan synthesizer, gitu ya. Memang, apa namanya, dasar dari synthesizer itu kan dia ada riset terlebih dahulu dari ide yang ada. Dia akan excited dengan ide yang ada yang sudah tereksekusi oleh orang lain gitu. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah modal untuk membuat ide lainnya. Contoh misalkan, eee, apa tuh, ada yang mempelopori suatu ide gitu ya, suatu gagasan apa ya mudahnya. Misalkan, kalau dulu di pondok itu, apa namanya, ini, contoh misalkan ya, ada sebuah majalah dinding, mading-mading, nggak tahu ya, kan tiap pondok beda-beda ya. Ada sebuah majalah dinding, bagus majalah dindingnya teh. Terus belum ada sebelumnya itu majalah dinding tersebut yang dengan, konsep seperti itu gitu ya. Apakah, font-nya timbul gitu ya, apa dibuat ada apa, dengan lampu atau dengan apalah gitu yang mungkin biasanya majalah dinding ya, kertas print tempel, oh ini bagus gitu ya. Nah, orang synthesizer itu akan merekam ide yang sudah tereksekusi oleh orang lain untuk database dia. Lalu suatu saat butuh, dia akan melihat ide-ide yang sudah ada, itu dimodifikasi, mudahnya seperti itu. Jadi salah satu kebutuhannya adalah, mencari referensi itu butuh banget buat orang synthesizer itu. Nyari maroji gitu ya, dari manapun gitu ya. Misalkan ada event pramuka, keliling, ke kontingen, keliling ke berbagai kontingen, itu bisa jadi, bank ide nantinya. Oh yang ini yel-yelnya gini, oh yang ini begitu, yang ini ada, apa namanya, produk kreatifnya ABCD. Itu sebenarnya penting untuk direkap. Saya, apa namanya, sangat menganjurkan untuk merekap ide-ide itu. Supaya apa? Supaya jadi bank ide one day kepake. Nah, bisa jadi, ada kekurangan synthesizer itu ya itu, bukan kurang referensi, tapi referensi-referensi yang pernah kita, dapatkan, itu tidak terdokumentasikan dengan baik, sayang banget sebenarnya. Itu banyak banget, yang kita lihat misalkan di pondok dulu yang bagus-bagus, ya, kalau diingat-ingat lagi banyak gitu ya. Apapun idenya, tuliskan, apapun kreativitasnya tuliskan dulu saja, karena itu modal besar bagi synthesizer. Gitu, beda dengan kreator gitu ya yang, apa namanya, memikirkan gagasannya itu memang dari diri dia sendiri hasil pemikiran. Beda dengan, desainer gitu ya yang, idenya itu produksi dengan sebuah apa namanya, hal yang digambar, suatu hal yang edit gitu ya, atau dituangkan dalam bentuk yang konkret gitu. Ya kurang lebih gitu dulu ya. Menurut Banat nih, merasa begitu nggak? Merasa sekali. Mhm. Iya. Gimana tuh? Iya, jadi, kan kalau misalkan minggu sebelumnya itu kita membahas terkait dengan kreator. Kreator kan dia punya gagasan sendiri ya, ide sendiri. Sedangkan kalau aku itu, eee, bisa muncul ide yaitu kalau misalkan, ada contoh terlebih dahulu gitu atau misalkan ada hal yang, eee, ya referensi itu gitu loh. Jadi kalau misalkan sama sekali nggak ada referensi itu kayak, ya ngerti gitu tapi bingung gitu harus kayak gimanain. Tapi kalau misalkan udah ada satu contoh gitu, itu bisa tuh langsung nyambung-nyambungin, kayaknya bisa deh di-upgrade lagi gitu loh.
dengan, eee, lebih dari yang ada di referensi tersebut, kayak gitu. Mhm. Contohnya apa yang mungkin pernah terjadi? Apa ya, eee, misal kayak kemarin deh waktu buat event yang Mhm pramuka itu. Nah, mhm itu tuh harus nyari dulu referensi gitu sebelum, misalkan kegiatan itu tuh terbentuk. Jadi kalau mhm misalkan suruh mikir langsung, ide itu susah gitu, tapi aku tuh harus nyari dulu atau misalkan ngobrol dulu sama orang gitu, terus habis itu, "Oh kayaknya bisa deh kayak giniin," gitu. Nah jadi, muncul satu hal yang baru dari yang pernah ada sebelumnya, kayak gitu. mhm. Apa buat apa waktu itu? Itu yang kemarin salah satunya waktu pas yang, Jambore yang kemarin, yang yang apa sih, yang Gontor itu, Mhm, buat apanya emang? kegiatan kegiatan. Contoh kegiatan apa yang di-create sama Banat Apa dengan ya, menggunakan synthesizer itu? sebetulnya hampir nggak bisa ngomong hampir semua ya, kayak, rata-rata kegiatan yang dibuat, nah itu hasil kolaborasi antara, referensi-referensi yang ada disatukan terus dicari, eee, pembaruannya gitu, Mhm kayak mhm gitu. mhm. Oke, masih ingat nggak apa, satulah program. Apa ya, Program apa, lalu referensinya dari mana gitu? Biar kita bisa belajar proses kreatifnya. aduh aku lupa lagi Kang, terlalu ini, terlalu banyak. Yang ini atau yang apa, di Heeh. sekolah gitu atau apalah boleh. Misal kalau misal nih, ada buat satu kegiatan, Mhm kegiatannya kegiatan aku tuh gini, aku pengen ada satu kegiatan yang bagus gitu, tapi nggak tahu kegiatannya apa gitu. Jadi akhirnya nyari-nyari dulu, misalkan di event-event lain atau misalkan di sekolah-sekolah lain adanya apa, "Oh cocok nih aku terapin," tapi nggak mau mengikuti plek-ketiplek gitu loh. mhm Di, mhm event atau sekolah tersebut. Jadi akhirnya disesuaikan dengan, yang ada di sekolah atau di event yang sedang aku garap, kayak gitu. mhm. Jadi emang mencampurkan antara referensi satu dengan Iya, referensi lainnya, sehingga memunculkan ide yang baru. Aku nggak betul. bisa spesifik gitu, nggak bisa Heeh, spesifik, oke. acara acara atau kegiatannya ini gitu, karena lupa. Mmm, iya 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 iya, oke oke oke. Heeh. Nah, yang lain ada nggak yang synthesizer tinggi dan mungkin punya pengalaman? Nah, teman-teman yang lain ada yang synthesizer-nya Kayaknya aku tinggi? tinggi deh, kalau Oh, nggak aku salah. boleh Boleh, Aku tinggi Zena ya? boleh boleh. Zen, Gimana Zen? silakan. Eee, contoh synthesizer, kayaknya mungkin karena aku bahasa kali ya, jadi kayak kalau misalkan sesuatu yang berhubungan dengan bahasa tuh pasti bakal dirujuk ke aku gitu. Dan ada aja sih aku yang kepikiran gitu, bahkan misalnya kalau misalnya dalam konteks akademik mah iya gitu ya, cuman apalagi kalau udah sampai di tahap yang nggak tahu ya ini termasuk synthesizer atau enggak, cuman kalau nge-jokes tuh suka ada aja gitu selentingan di kepala idenya tuh, terus keluar terus kayak orang-orang ketawa gitu. Jadi Mmm, itu sih yang paling kerasa di aku ya, itu. ininya apa, sumber ide jokes-nya itu murni dari diri sendiri atau ada referensi dari mana yang dimodifikasi? Dua-duanya, Dua-duanya, oke. iya. Contoh? Kayaknya yang ini deh waktu pas ini sih yang awal perkenalan di summit deh, kan ditanya Heeh, tuh gimana? kata Mhm mutiara, mhm kata-kata hari ini, mhm kan orang-orang tuh kayak serius banget ya, jokes mhm itu yang bener-bener ya dari tokoh terkenal, terus yang Mahfuzut kayak gitu-gitu kan. Terus nggak tahu aja aku mhm tiba-tiba kepikiran, "Oh kayaknya ini deh."
aku pengen ngasih kata-kata hari ini tuh yang ini gitu, yang beda gitu. Itu tuh tiba-tiba aja gitu. Aku keluarkan aja secara spontan. Spontan, iya. Oke, kalau merujuk ke definisi yang tadi, pertanyaannya adalah tadi ya, jika itu murni dari pikiran sendiri, bisa jadi dari kreator. Kalau, dari sebuah referensi, bisa jadi dari synthesizer. Kalau merujuk ke definisi yang dua berbeda tadi ya. Azena kreator sama synthesizer tinggi ya? Kalau synthesizer tinggi, kreator kayak aku agak lupa deh. Kayaknya putih apa ya? Putih masih oke sih. Oke. Nuhun, Azena. Tadi siapa lagi yang tinggi? Sobri. Kang Sobri ya, Sobri. Mana nih Sobri? Lagi kuliah kali Sobri. Kang Sobri. Acas kuning. Tirta aja lah, Acas Oh. kuning. Kang Acas kuning. Oh iya, ini Kang Tirta dulu ya, ngantri ya Cas. Silakan. Boleh. Yang relate ya? Ya, yang dirasa itu tuh dari synthesizer gitu. Banyak sebenarnya. Sampai yang mana gitu lupa. Saking banyaknya sama juga nih. Iya. Tapi ya itu emang udah terapin sama sehari-hari tuh. Dalam pekerjaan juga sama gitu. Kalau misalkan lagi buntu nih ide, kalau ngedit ya nyari referensi gitu yang lain. Lebihnya ke situ. Atau lagi ya mager atau gimana gitu. Biar nggak hemat energi lah istilahnya. Iya. Nah itu bisa jadi proses itu, bisa jadi proses sama ya. Oke, terima kasih. Jadi editing video nyari referensi. Sebenarnya ini tuh seperti common ya, seperti hal yang biasa lumrah nyari referensi gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, tidak semua orang itu punya kemampuan itu. Sudah ada referensinya tuh bisa jadi masih tetap bingung loh. Diapain ya gitu. Itu masih bisa terjadi gitu ya, dari sudut pandang transmapping ini. Mana Acas, Sasmita, Dinda, ayo. Lagi ngaji kayaknya ini Acas. Ya sudahlah. Ya. Sobri Kang. Oh ya Sobri boleh. Sobri. Ada punya anak. Hah? Punya anak ada deh. Ada. Mau dimunculin Kang Sobri sebentar ya. Dimunculin deh, soalnya lupa. Baik. Sorry Kang, tadi ada telepon Kang. Oh iya siap. Sobri itu merah kalau nggak salah. Cuma dilihat lagi aja. Wow. Itu ada 2 Ahmad Sobri itu yang mana ya? Yang merah aja yang dilihat. Waduh. Nono Sobri. Wait, mana? Oke, ini ya. Oh. Mana ya? Ini gitu ya. Oke, wait. Sebentar. Udah muncul belum ya? Belum ya? Oh Udah muncul. Yang mana ya? Udah. Oh synthesizer. Oh iya. Merah itu. Mantap. Jadi gimana Sobri? Iya sih, bener sih Kang. Suka gimana ya? Suka menggabungkan sesuatu gitu Kang. Sama kayak yang
sampein sama Teh Banut juga tadi. Jadi apa namanya, suka kayak ngambil sistem ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Kalau di kehidupan mungkin kayaknya ini kayak kebiasaan dari dulu ya Kang. Soalnya kan kalau ngurusin apa audio misalnya, khusus di audio itu kan kita punya set beda-beda. Set beda-beda kita tuh gimana caranya, wah kayak konser di luar mana gitu kan, kita kan punya mentor juga tuh. Nah jadi set untuk di panggungnya tuh pakai set feel segala macam, FOH segala macam itu kita tuh kan ngelihat marja dari mana-mana gitu kan, digabungin gitu sama alat yang ala kadarnya di pondok gitu. Mungkin sering kayak gitu sih kan kalau untuk agenda. Dan ini kebawa juga pas ke perkuliahan gitu kan. Kayak apa namanya? Misalkan ide udah stuck, kalau nulis artikel kita Nah, mau itu. pakai apa namanya? Yang metode apa, teori apa gitu kok. Aku bisanya suka gabungin nih, ngambil dari beberapa artikel yang apa namanya? Yang cocok lah untuk dibahas gitu kan. Jadi lihat tuh susunannya seperti apa namanya, apa aja yang akan dibahas. Biasanya aku paduin kayak gitu kan. Tapi ini biasanya memang di synthesizer ya kan? Kalau kayak gini kan? Iya betul. Synthesizer pada dasarnya proses mencari idenya begitu. Proses mencari idenya begitu. Ada ya, mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin synthesizer tidak kuat sehingga proses berpikirnya berbeda gitu. Mencari referensi itu bukan jadi sumber utama gitu, bisa jadi gitu. Bagi synthesizer itu utama, gitu ya. Bisa jadi itu yang utama. Bagi yang lain mungkin tidak, gitu. Nah, saking kita anggap biasanya, kita bisa jadi tidak menganggap ini bakat gitu, padahal itu bakat. Iya, sulit emang sebenarnya sulit kita mendefinisikan diri kita tuh sedetail mungkin, tapi dengan ada tools ini tuh minimal kegambar lah dikit-dikit dan bisa didefinisikan. Lalu, untuk apa? Endingnya itu supaya kita lebih sadar dengan diri kita dan kita bisa lebih dimaknai ketika hal itu kita lakukan, ini tuh bentuk syukur kita gitu. Dengan beramal dan bermanfaat dan berkegiatan ataupun beraktivitas apapun gitu. Itu perlu sebuah kesadaran yang tinggi gitu. Nah, sekarang teman-teman misalkan yang synthesizer tinggi sudah paham alur berpikir tadi. Ya sebenarnya teman-teman sudah lakukan lah. Nah, sadarilah itu tuh bakat teman-teman gitu. Gitu. Jadi sobri dalam proses mencari referensi itu bisa dimaknai dalam koridor syukur gitu. Koridor kesadaran dan koridor syukur, alhamdulillah ya Allah diberikan nikmat seperti ini. Mungkin orang lain belum tentu semudah ini dalam proses berpikirnya gitu. Gitu. Saya juga akui kayaknya saya synthesizer juga. Saya udah lama nggak tes ini. Yang saya 30 sudah sangat lama ya, tapi nampaknya synthesizer saya cukup tinggi juga ya. Skripsi dan tesis saya itu buah dari synthesizer. Referensi banyak. Tapi itu memang jangan sampai terhanyut dalam dunia referensi saja gitu. Referensi itu harus digarap dan difikirkan gitu, mana yang mau diambil, diolah. Kadang kita senang dalam inputnya aja gitu. Nyari, diolah bingung. Gitu ya. Nah, itu synthesizer. Oke. Gimana silakan Banat. Iya, Kang. Oh iya, ada satu nih, Kang. Waktu pas aku skripsian, itu aku sempat stuck 3 bulan nggak ngerjain. Gara-gara nggak bisa ngolah data. Jadi awalnya itu kan aku mau ngambil kuantitatif gitu ya. Karena menurutku nggak usah belajar lagi tentang statistika dan lain-lain. Nah, ternyata satu dan lain hal ada perubahan lah. Akhirnya pakai kuantitatif. Nah, di situ tuh ya udah akhirnya ngulang lagi dari awal, ngerjain, tapi stuck ketika pengolahan data. Gara-gara aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan gitu loh. Sampai stres burnout gitu loh. Jadi kayak mau nanya nggak tahu harus nanya apa gitu kan. Terus ditanya sama orang juga
"Kamu nggak ngertinya di mana?" "Aku juga nggak tahu, nggak ngertinya di mana," gitu. Mmm, Nah, sampai mhm ada mhm di mhm. satu titik, kayak teman-teman udah pada selesai skripsian gitu, tinggal kok aku kayak tertinggal, padahal aku awal-awal, aku tuh salah satu yang tercepat proposal gitu loh, di awal. Mhm mhm mhm. Tapi ketika skripsi, kok aku jadi terakhir, karena stuck di situ. Akhirnya memberanikan diri buat, ya udah deh nanya, walaupun malu gitu ya. Akhirnya aku Mhm. tanya sama omku, jadi omku tuh ada temennya, dia itu sering ngolah data gitu kan. Akhirnya Zoom lah kita, ngobrol, nggak ngertinya di mana, aku jelasin aja, aku nggak ngerti dari awal, apa yang harus aku lakukan, data mana yang harus aku susun, terus data mana yang harus aku keluarkan gitu, yang aku harus hitung tuh yang mana, aku nggak ngerti. Akhirnya dia jelasin dengan perlahan, terus dia kasih tools-nya kayak gini-gini, nanti kamu kalau misalkan kamu masih bingung, kamu, belajar di channel YouTube ini. Akhirnya aku ikutin tuh tata cara, yang dikasih, cuman 3 hari aku udah selesai semuanya. Jadi Mmm, harus tahu dulu tata caranya, jadi harus kelihatan, oh kayak gini, baru aku tuh mhm bisa cepet gitu. Tapi kalau misalkan mhm nggak ada referensi itu sendiri, aku nggak tahu harus kayak gimana. Itu salah satu mhm yang, buat aku tuh cukup, eee, merasa bahwa diri aku tuh harus harus tahu dulu gitu loh, celahnya di mana, baru aku bisa ngerjain itu. Sama kayak misalkan, dulu kan aku nggak apa ya, terkait dengan skill-skill, yang sekarang sedang diperbaharui dan sedang dipelajari lagi, itu kan nggak mhm terlalu, mendalami. Nah, akhirnya banyak skill-skill yang aku tuh belajar otodidak dengan cari referensi-referensi tersebut. Misalkan kayak, apa, editing gitu ya, desain dan lain-lain, terus juga, fotografi dan lain-lain, itu tuh belajar dari otodidak gitu. Cari referensi dari orang, terus aku coba, oh kayak gini, nanti diperbarui lagi, oh kayak gini, oh masih, kalau misalnya menurut aku udah oke, nanti ngelihat lagi nih ada orang yang lebih oke. Nah gimana sih caranya biar aku tuh bisa kayak gitu, belajar lagi, kayak gitu. Nah mungkin tadi yang kata Kang Faisal harus dimaknai dan disyukuri bahwa itu tuh adalah sebuah bakat gitu, kayak gitu sih. mhm mhm. Oke, iya betul, eee, bahasa lainnya harus ada contoh gitu ya, Betul, bahasa lainnya harus, terlihat, terbayang dulu contoh sih. Nah ini tuh, kadang ini ya, ini kan kita tahu sih ada synthesizer, bakat kita synthesizer. One day kita stuck, ingat-ingat ini gitu, bisa jadi emang kita belum kebayang nih gitu. Ingat-ingat, jangan terjebak di stres kita yang, terlalu lama juga. Kan kalau dari POV orang lain, misalkan saya, dari luar, orang lain nih, ngelihat bakat ini, Banat lagi pusing, Banatnya pusing sendiri. Padahal bisa saja kan, bukannya Banatnya punya synthesizer, lagi pusing ngerjain tesis misalkan one day nanti. Dicari meureun referensinya, cari meureun, bentuk konkretnya seperti apa yang sudah ada gitu. Bisa jadi teh, ya sederhana gitu aja gitu, kesadarannya teh yang kita perlu miliki. iya iya, bener Oke, bener. ya gitu, itu synthesizer ya. Ada lagi teman-teman synthesizer di sini? Coba saya mau nanya, Banat suka ini nggak, ini saya mau memastikan ya, suka mengambil hikmah nggak dari sebuah kejadian? Asik. Suka Ini banget. ada bangetnya, boleh. Iya. Iya. Ya, gimana tuh, gimana? Apa hikmah hikmah of the day ini apa nih? Aduh, pokoknya kalau misalkan, jadi aku tuh sering mikir dulu gitu, Kang. Kalau misalkan kenapa sih terjadi gitu ya, terjadi hal seperti itu sama diri aku gitu, atau menimpa, eee, aku di hari ini gitu. Jadi muncul aja kayak nggak boleh langsung ngejudge bahwa, jadi intinya tidak boleh mengeluarkan hal-hal negatif gitu loh.
kepada diri sendiri. Ya udah akhirnya cari pelajaran aja, ya mungkin nanti aku positive thinking-nya kalau misalkan sekarang aku belum dapat pelajaran itu atau hikmah tersebut, one day atau misalkan besok aku akan menemukan itu. Tapi kan hikmah itu dicari ya, gitu loh. Nggak Mhm. mungkin langsung tiba-tiba, "Oh, kamu dapat hikmah," nggak bisa kayak gitu kan. Tapi ya Mhm. kita mempelajari, terus meyakini bahwa ada satu hal yang lebih baik gitu loh di hari Mmm. kemudian, kayak gitu. Iya iya iya. Oke, ya itu, eee, connectedness banget ya ya pengambil hikmah ya. Coba saya mau cek lagi, Sobri tadi synthesizer tinggi, ada kaitannya nggak dengan Sobri senang mengambil sebuah hikmah gitu, dari sebuah kejadian atau apa gitu? Suka nggak Sobri? Suka mengambil hikmah, Kang, Mmm, karena dari gimana ya, kejadian apa nih coba? banyak sih, Kang, kalau tentang hikmah-hikmah gitu, Kang. Contohnya kejadian apa ya, orang itu datang dan pergi gitu, contohnya hidup Mmm, dan mati gitu ya kan, kita ditinggal oh segala macam. ditemati, Kita tahu mhm, bakal apa namanya, kalau aku sendiri ya gampang sekali mengambil hikmah dari setiap kejadian itu, Kang. Misalkan, kenapa kok di orang misalkan si A dan B gitu kan, kenapa si A duluan yang diambil gitu kan, mungkin ya karena ya si A udah cukup, udah sampai masanya gitu. Mungkin, ya ada banyak hal mungkin Kang, faktor-faktor apa namanya, ya kalau yang jelas kalau aku pribadi ya suka mengambil hikmah dari setiap kejadian karena seperti, dalam mahfuzat, "Man arafallahu azala tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmati." Barang siapa yang mengetahui apa sih namanya, keesaan Allah itu, apa namanya, maka dia akan apa namanya, maka dia akan tahu bahwasanya segala sesuatu itu mengandung hikmahnya. Jadi, aku juga apa namanya, gampang sekali ngambil hikmah gitu kan. Jadi, apa namanya, dalam setiap kejadian gitu. Tapi benar sih Kang, mmm, itu memang di Synthesizer memang seperti itu ya Kang? Atau mhm bagaimana? mhm. Mhm mhm. Ada sebenarnya synthesizer tuh gabungan dari beberapa bakat, Mhm mhm ya. mhm. Nah, salah satu bakat yang ada di synthesizer itu kecenderungan ke namanya itu connectedness. Connectedness itu, pengambil hikmah yang ulung ya, yang jago ngambil hikmah gitu. Ada kejadian misalnya jatuh atau terjadi sesuatu, kecepatan orang mengambil hikmah dengan sebuah kejadian itu tuh beda-beda. Ada yang pada saat itu langsung berpikir, misal, "Aduh saya jatuh, apa hikmahnya ya?" Bisa jadi, "Oh tadi kayaknya sholat subuhnya telat," misalnya. Dikaitkan dengan hal-hal yang mungkin orang nggak kepikiran. "Wah saya gagal nih masuk," apa namanya, "masuk sebuah pekerjaan. Oh bisa jadi Allah menyelamatkan saya dari sesuatu yang saya tidak bisa handle." Itu kan sebuah hikmah ya, itu proses berpikir. Tidak semua orang cepat gitu untuk mengambil hikmah. Saya saya Oh ya sempet Kang, ngobrol ya? kalau Synthesizer ini kan berkaitan dengan mengambil hikmah tadi, ini orang tipikal orang yang berpikir keras juga nggak sih? Maksudnya dalam artian, jadi ada sesuatu tuh jadi pikiran terus gitu Kang? Oh, bukan bukan dari situ. Bukan ya Kang? Oh Itu bukan dari ya? yang lain. Oh Ada jadi dari yang dari orang lain lain? ya itu. Iya. Mmm. Kalau banyak Oh pikiran gitu. minum parasetamol ya. Siap Kang. Ada. Oh, bukan ada Ya seseorang itulah. sebenarnya Kang, aku kira dia apa, Synthesizer. Ambil hikmah Oh, kayak kayak enggak. filsafat gitu tuh, kayak filsuf gitu kan jadi. Oh, apa dulu ininya, proses berpikirnya gimana dulu? Yang dia pikirkan tuh hikmah terus, atau dia berpikir secara filosofis, atau dia berpikir kritis tuh beda-beda proses Oh, berpikir gitu. beda-beda berarti ya, Kang? Ini soalnya kan, apa namanya, aku juga mahamin gimana ya, nggak nyuruh dia ikut, nggak nyuruh apa sih namanya, ngikutin ST30 kayak gini kan. Cuman Mhm menganalisa gitu, Kang, temen ada yang, mhm contoh kayak dia putus cinta gitu ya, Kang. Nah, mhm suka ngambil hikmah hikmah kayak gitulah, Kang. mhm. Jadi kayak filsuf gitulah dia akhirnya. Ya kalau kalau misalkan, jadi hikmah itu akan hadir untuk synthesizer ini atau konektivitas itu saat banyak permasalahan.
Jadi masalah itu akan direspon dengan pengambilan hikmah gitu, pengambilan pembelajaran. Yang keluar dari kata-katanya itu adalah kebijaksanaan. Nah, apa yang, kalau misalkan dia tiba-tiba seperti itu gitu ya, kita merasa ini omongannya bijak, nih kita ngerasa dia bisa mengambil hikmah, ya bisa jadi ada kaitannya dengan itu. Dan, kita, coba berkaca juga, kita gitu juga nggak sebenarnya? Jangan-jangan kita menilai orang lain gitu, kita juga gitu sebenarnya. Oke, siap, Kang. Kita nggak sadar. Berarti kalau kita suruh tes misalkan S30, bisa jadi ada kemungkinan Bisa berarti dia jadi. synthesizer juga gitu ya, kan? Bisa jadi, ada Oh. kemungkinan ya. Tapi kalau misalkan ternyata synthesizer-nya abu-abu atau hitam. Nah, bisa terlihat bijak, bisa mengambil hikmah, tapi mungkin dari POV lain gitu. Jadi POV lain, misalkan sebenarnya yang keluar hikmah, kebijaksanaan gitu ya. Tapi sebenarnya itu hasil berpikir mendalam dia. Nah, berpikir mendalam itu dari bakat yang lain gitu, contohnya gitu. Tapi kesannya sama. Kalau termasuk mengkritisi tindakan sendiri dalam suatu kejadian termasuk nggak? Nah, kalau ini kalau mengkritisi itu dianalis, beda beda bab ya, nanti kita bahas. Oke. Lanjut dulu ya marketer ya. Boleh, Kang. Oke. Marketer, Sobri warna apa? Abu. Abu. Yang bagus Azza warna apa, Za? warnanya Tisha Azza. kan, Oh, Tisha. yang bagus. Merah ya. Coba. Buka. Oh, Tisanya ada nggak? Ada tadi nge-type kok kalau nggak salah. Tis? Ustadz Panca Hexium. Hadir. Insya Allah. Bisa ngobrol kita, Tis. Lagi nangis kayaknya, kan? Enggak bisa. Nangis. Parah. Nah, gitu tuh. Oke. Benar ya, merah ya? Kita tunggu Kuning dulu kalau lah, nggak biar ada salah kuning. Ya, Ada kuning nggak, nggak Ban? apa-apa, oke. kuning. Kuning ada. Kuning. Nah, itu. Kok Panca ingat sih? Aku hampir mengingat semua yang ini, Kang. Hujro Misa aku hafal. Oh. Khusus buat sesinya doang gitu. Nanti pas mau masuk sesi, aku ngeliat dulu siapa yang kuning, siapa yang merah. Kayak tadi kan Sobri, gitu. Bani, Merah. aku. Ternyata merah. Iya, tahu. Aku apa sih? Kok nggak inget sih? Aduh. Soalnya Hitam diriku hitam. Jadi Hitam. sebelum ini kan yang mau dibedah tadinya Mikdad, cuma kan karena berhalangan, jadi aku langsung nyari tuh siapa yang merah sama kuning, makanya jadi inget siapa yang kuning merahnya itu. Gitu. Jadi Oh, kalian-kalian gitu. ketemu ceritanya. Ceritanya. Oh gitu. Oh gitu. Udah belum, Cak, pembelaannya? Aman udah. Aman. Oke, Tisa senyum-senyum aja, Tisa. Sehat, Tis? Alhamdulillah. Oke. Ya, kita bedah marketer. Marketer itu seorang yang berpikiran strategis dan penuh ide. Ini coba nanti kita bedah ya. Dapat menjelaskan sesuatu dengan cara yang menarik sehingga perhatian orang lain tertuju pada karya atau hal yang kita sedang sampaikan. Sehingga orang lain bisa percaya, bisa yakin, bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Ya itu tuh bisa dalam verbal dan nonverbal. Membuat sesuatu jadi menarik. Tapi ya dalam koridor dia sendiri gitu. Bisanya berbicara ya dalam berbicaranya, bisanya dengan konsepnya gitu ya. Karena ini generating idea, konsep yang dibuat jadi menarik sehingga orang tertuju pada dia, memikirkan solusi dari permasalahan saat menyampaikan biar menarik seperti apa. Jadi key point-nya adalah
dia punya ide untuk bagaimana caranya menjelaskan sesuatu sehingga jadi menarik dan dapat perhatian orang. Itu poinnya. Secara umum dulu definisi seperti itu, Tisa ngerasa nggak? Ngerasa sih, ngerasa. Gimana, Tis? Ya ngerasa, Contoh. tapi contohnya lebih ke waktu ngajar aja sih. Kan matematika ya, tahu sendiri kalau matematika tuh banyak orang yang nggak suka atau benci gitu ya. Tapi eh kalau dari umpan balik anak-anak tuh alhamdulillah kayak suka gitu, dibanding sebelumnya aku nggak suka, sekarang jadi suka, enak ngejelasinnya, atau enggak kayak aku jadi paham soalnya gini 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 gitu. Aku jadi nggak benci matematika gitu rata-ratanya. Karena dengan dasar bisa membuatnya menarik. Contoh gimana sih matematika jadi menarik tuh gimana? Dikasih apa? Tis? Contoh, Ke boleh apa lah. ya sebenarnya, kalau lihat dari umpan balik anak-anak tuh kayak ngejelasinnya enak, terus suka ngasih contoh dulu, jadi kita bisa ngerjainnya gitu. Jadi terus nggak apa, beda sama misalnya guru-guru yang lain atau guru sebelumnya, aku takut soalnya suka marah-marah atau kayak gimana gitu. Jadi aku sendiri suka ngebawa enjoy gimana caranya biar mereka tertarik gitu dengan Apa coba bedanya communicator sama marketer? Karena sama-sama berbicara nih. Ya sama-sama berbicara. Apa bedanya Tis kira-kira? komunikator tuh mungkin lebih ke ngomong ya, penjelasan penyampaiannya. Kalau marketer lebih ke membuat orang tertarik dengan hal ini gitu, enggak? Itu enggak sih? Kalau si komunikator ini kemampuan untuk membuat orang lain mudah paham dulu. Mudah paham dengan apa yang kita sampaikan. Kalau marketer, coba lihat si communicator itu di N ya, di networking. Jadi memang kekuatan verbal. Tapi kalau marketer itu di generating idea di GI, itu tentang cara berpikir. Jadi sebenarnya di marketer itu outputnya itu adalah idenya, Tisa bisa membuat sebuah konsep atau ide gimana caranya biar menarik gitu, biar menarik perhatian, biar apa namanya ya bisa menarik perhatian lah itu dulu. Dan orang itu apa namanya orang itu jadi ya pay attention kepada kita. Tapi bukan verbal, tapi bukan kata-kata, tapi ide gitu. Metode itu ide kan, metode, cara. Nah, itu tuh konsep, itu tuh dari marketer. Misal Tisha bikin konsep, nanti dieksekusi sama orang, itu masih bisa. Tapi kalau komunikator saja, yang bisa tuh cuma Tisha gitu. Kalau komunikator saja, tanpa marketer. Tapi kalau komunikator marketer, ya Tisa bisa membuat itu jadi menarik dengan cara Tisa sendiri. Kalau marketer doang sama komunikator, kasih ke orang konsepnya. Bayang nggak? Kayak simbiosis enggak sih? Simbiosis, jadi saling gitu enggak sih dia tuh komunikator Iya, sama marketer? iya. Karena pada akhirnya nanti konsep marketer ini bukan hanya metode berbicara, bisa jadi metode marketing, branding, misalkan apa ya, kan ada tuh istilah S3 marketing gitu ya. Tapi di visual misalkan, konsep poster misalkan. Nah, kalau enggak kan Tisa suka bikin video, nah konsep videonya misal, macam-macam. Kebayang nggak Tis? Iya, kebayang. Mm-mm. Kalau dulu sih mungkin aku ngenerapinnya kan jualan ya. Jadi gimana caranya biar orang tuh tertarik, dan alhamdulillah waktu selama aku jualan sih rame-rame aja gitu ya, nggak pernah ngerasa kayak sepi gimana gitu. Nah, Mantap. sekarang karena udah nggak jualan, ngerasanya munculnya di situ pas ketika ngajar gitu. Mhm. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau marketer tinggi gini bisa diajak diskusi loh Tisa tuh.
Tis misalkan Banat mau bikin event nih, mau menjual event. Bisa saja diskusi, tapi mungkin, kekurangannya adalah Tisa bisa jadi belum tahu medannya event yang Banat garap apa. Tapi sebenarnya kalau diedukasi, dikasih tahu, dikasih referensi, bisa jadi kepikiran metodenya, gitu. Karena dia punya marketer gitu, ya. Misalkan Teh Aza mau bikin sesuatu gitu ya, misalnya mau jualan, mau apa. Kalau bukan medannya Tisha, berarti kan artinya tidak ada informasi. Itu edukasi dulu, kasih tahu dulu, ngobrol dulu. Tapi kalau sudah tahu, bisa lebih cepat. Gitu. Metode cara berpikir untuk menarik perhatian orang. Gimana Taza? Punya aku lupa Kang yang mana. Punya aku lupa ya warna apa. Oh gitu. Ya itu nanti dicek ya. Coba kita pastikan omongannya Panca itu benar. Panca kalau Teh Aza itu marketernya warna apa? Teh Aza kalau nggak salah antara putih sama abu Kang. Oh iya. Soalnya ya saya ingat aku itu, tapi aku coba cek lagi. Bagus ya, Oh ya Kang, kecepatan menjawabnya. Bagus. Kang, Ya. Responsibility. Iya, Sobri. berkaitan sama yang Teh Tisa tadi yang apa sih yang marketer tadi itu, dia kan punya ide gitu ya Kang, apa namanya, untuk bisa apa sih namanya, bikin orang tertarik segala macam ya, atau punya ide gitu ya Kang. Iya, Berarti kayak konsep. konsep-konsep kayak gitu kayak orang-orang yang punya royun gonam gitu ya Kang. Nah, si Royun Gonamnya itu ya ide lah ya. Royun Gonam kan ide ya, ide-ide yang Betul. random apa gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pakai POV talent mapping, Royunnya tuh sebenarnya tidak gonam. Bisa jadi Royunnya ini Royun Asad, wes. Tidak gonam dia. Ya, Royun apa? Royun apa gitu. Nah, ya yang bisa misalkan contoh gini. Ini mah pramuka gitu ya. Kan ada yel-yel tuh. Ada yel-yel, bikin yel-yel. POV marketer tuh gimana ya supaya menarik perhatian orang gitu. Si yel-yelnya ini tuh. Jadi Misalkan kalau orang izin nanya juga kan, kalau ya, orang-orang kayak apa namanya marketer yang kayak gini juga suka menghayal juga nggak sih Kang, kira-kira tuh kan suka ya. kayak gitu ya Kang, ada ide-ide gitu kan, ide-ide baru, suka menghayal nggak kira-kira gitu? Ini ya saya jelaskan. Yang menghayal itu tuh di generating idea tuh semuanya hayalan itu. Oh, berarti suka Karena menghayal dulu ya menciptakan Kang? ide tuh berhayal. Berarti Cuma Ya, proses menghayalnya dan output menghayalnya gitu ini yang ya. beda-beda. Soalnya kuning merah berarti tinggi. Tisha Mau nih hayalan. Suka halusinasi. Takutnya beda. halusinasi ini tadi. Saya ingat aku Kang Faisal yang marketernya itu kuning atau merah itu di yang sesi Hujro Misa ya, itu ada 2 doang, Tisha sama Ismail. Ismail nggak masuk nih. Itu. Nah, coba Ismail bagaimana ya? Mana Mail ada nggak? Nggak ada lagi berhalangan. Partnernya Zena tuh Mail tuh. Lagi menghayal mungkin kan? Ya. Tapi bagus itu. Jadi gini, misalkan menghadapi Tisha ya, supaya Tisha happy, obrolannya itu obrolan yang penuh hayalan itu tidak apa-apa. Oh, berarti tentang masa Banget. depan gitu bisa tertarik Banget. aja ya. Masa depan jangan. Kalau Jangan masa itu depan hitam. Enggak. Aku itu visioner visionernya juga hitam tuh. nanti kita bahas. Hitam. Oh, siap. Jadi ngomongin masalah nanti keluarnya hikmah atau solusi. Ngomongin ide konsep gitu. Misalkan di pramuka bagus ya kemarin ini yel-yelnya gimana yel-yelnya gitu ya. Tepuk misalkan POT 1 dak dek saya akan lawan misalkan. Nah, bareng-bareng semuanya. Contoh ya. Gimana Tisha? Kalau ngajar sih kayak kan ya tadi sih kan matematika terus kayak enggak yang tiap hari metodenya kayak gitu kan kayak tahu misalnya kelas ini tuh kelasnya berisik kelasnya kayak gini gimana caranya biar
mereka tuh diem, mereka tuh merhatiin aku, mereka tuh mau belajar gitu. Jadi kadang setiap kelas pun beda metodenya gitu yang aku sampaikan. Terus kadang juga kayak misalnya sebelum masuk kelas tuh atau pagi tuh masih belum kepikiran apa, tapi kayak kita udah nyiapin yang lain, tapi ketika kita masuk kelas kan kayak kok ini kayaknya nggak sesuai, langsung tiba-tiba langsung ting gitu aja, langsung Iya. ganti dan mereka bener-bener yang kayak mau, bener-bener langsung kayak diem dan semangat gitu dengan ide yang apa, ide gonam cina katanya. Iya, betul betul betul. Nah itu kan secara fitrah ya mudah gitu ya. Kalau marketernya rendah, teka pikiran dan sulit pasti akan rumit. Udah nyoba tapi ternyata kurang menarik gitu. Jadi ada gitu, ada banyak hambatannya lah gitu. Oke, begitu ya. Ada yang mau tanyakan silakan. Mungkin Teh Banat, saya kembalikan dulu ke Teh Banat. Kurang lebih gitu ya, Bang, marketer teman-teman kebayang ya. berarti yang di GI ini rata-rata suka berpikir aja gitu ya kan? Hmm. Iya, berpikir itu GI dan T ya. GI GI Generating dan Idea itu berpikirnya itu tadi memikirkan cara berpikirnya seperti apa, proses berpikirnya seperti apa, yang dipikirkan apa, dan outputnya apa. Nah itu tuh macam-macam beda-beda loh ya. Ya, synthesizer tadi apa cara berpikirnya perlu referensi, ya kan? Lalu dia modifikasi, outputnya adalah ide baru. Kreator berpikir sendiri, ya kan? Berpikir mendalam, outputnya adalah ide konsep. Marketer, ya kan? Berpikir, outputnya adalah ide yang dapat menarik perhatian. Beda-beda, semuanya berpikir, tapi berpikir memberikan ide, tapi prosesnya beda-beda. Nah, itu generating idea. Nanti kita berbicara thinking tentang rasionalisme, tentang kerasionalan pikiran kita, masuk akal apa enggak, bukan yang eksploratif seperti generating idea. Gitu. Nanti beda lagi. Kang, Beda mau lagi cara tanya. nge-handle-nya. Iya, Banat. Kalau misalnya nih kan kita yang synthesizer-nya merah atau misalkan marketernya merah atau kuning. Nah, itu tuh orang yang kayak gitu tuh cocok sama yang orang yang seperti apa ya gitu. Oh, gitu. Iya nggak Kak Disya? Cocok apanya, Mbak? sudah diwakilkan Kang, Sapa Kozukumaha. Coba kita tanya dulu Tisha. Ya, jawaban Tisha gimana, Tis? Tisha merasa cocok dengan orang seperti apa, Tis? Dengan ya sama-sama sama-sama kayak Sama maksudnya tuh formulanya. gimana ya, sama kayak aku gitu. Kalau misalnya aku berpendapat, "Oh iya, oke," gitu kan. Aku sama Banat kita sama-sama kan mirip kayak gini. Kolbi juga tuh mirip kan. Terus ya udah nyambung, jadi nggak saling kayak nyerang gitu loh. Gimana sih? Kan kalau beda tuh, oh orang dia aja beda, dia nggak sama kita ininya apa cara Pemikiran. berpikirnya atau apanya gitu. Pokoknya ya ini ya kan bakatnya itu beda. Terus ketika aku mengungkapkan kayak gitu, kayak lebih kayak ditolak atau kayak oh ya udah walaupun dia iya juga tapi kan kayak iya yang ya udah yang penting iya gitu kan gitu loh. Bukan bukan iya yang ngerti gitu. Nah, itu aku kurang cocok gitu. Coba Colby gimana, Colby? Sebagai yang dimention tadi, coba kasih respon. Bener nggak? Kalian tuh sama. Warna hitam deh katanya, Kang. Katanya hitam Kang. Musuhan katanya Gimana, teh Colby? sekarang udah musuhan. Gimana, Colby? Ya nggak tahu sih ya kalau misalnya kalau bahas ide kayak gitu-gitu ya sebenarnya emang cocok aja sih, tapi nggak tahu ya mungkin karena di creating idea aku tuh yang hitam kebetulan cuman marketernya doang, terus sisinya itu putih, kayak gitu sih. Paling. Jadi ya bisa jadi mungkin kecocokannya mungkin ya dalam hal lain, entah itu strategis atau mungkin dari kreatornya kayak gitu. Ya, ya. Ini saya mau kasih POV baru ya. Mungkin kalau
si bakatnya terpenuhi dengan aktivitas, dia akan happy. Tapi secara relasi ya, itu belum tentu tereksekusi kan. Maksudnya gini, kan Tisa sama Kolbi babnya bab ngobrol, ya. Babnya bab ngobrol. Belum eksekusi tuh si ide-idenya bisa jadi kan. Iya kan? Nah, yang membuat happy Tisha itu bukan eksekusinya dalam relasi, tapi ada sebuah penghargaan terhadap hasil berpikirnya. Ini yang penting. Kolbi tidak denial, Kolbi menghargai pendapat Tisha, apa yang Tisha sampaikan, hasil berpikir. Proses berpikir itu apa namanya yang dihasilkan oleh orang-orang generating idea yang kita bahas generating idea ya. Kalau kita mau membuat dia happy, maka ini dulu apa namanya itu hargai dulu gitu. Didengarkan dulu, enggak langsung diserang. Tadi bahasa Tisha diserang. Diserang sama siapa, Tis? Ya gitu ya. Bener nggak? Boleh dikonfirm, Kolbi. Iya sih kayaknya. Itu juga. Gimana Nggak, Tisha? Coba soalnya Tisha. kalau Oh ya misalnya gimana? kayak ide kayak gitu-gitu mah emang ibaratnya kalau selama ini ya, kalau misalnya ada event atau apa ya kita tuh lebih ke ya emang iya sih nggak ada yang kayak langsung penolakan gitu. Paling kayak, "Oh kayaknya ini kurang di sini berarti kita harus nambahin apa," gitu. Atau mungkin, "Oh kayaknya ini lebih bagus kayak gini," gitu. Jadi mungkin emang dari akunya juga bukan orang yang tipe yang kayak, "Oh ini kayaknya nggak bagus, nggak usah," gitu. Jadi kayak, ya harus diskusi dulu emang. Iya iya iya. Ya proses diskusi itu mungkin dianggap oleh Tisha kondusif gitu. Bisa saling menghargai, menguatkan. Coba menurut Tisha begitu tidak? Iya. Iya kan. Udah gitu doang, Tis. Iya Nah, doang. tapi aku mau nanya sih kalau misalnya, kan misalnya aku tuh punya ide, tapi kalau misalnya aku punya ide suka kayak pengen ngasih tetap pengen ada mentornya gitu, maksudnya di atas aku, tetap pengen ada yang di atas aku, terus Under supervisi. terus kalau aku punya ide gini gini gini, oke enggak gitu. Nah, jadi harus ada yang nge-okein atau yang maksudnya kalau skripsi malah tadi ACC atau enggaknya gitu. Buat, oh kalau misalnya ya berarti ya udah lanjut, kalau enggak gitu. Gitu, aku tetap kayak butuh orang yang kayak gitu. Mhm. Itu dalam pekerjaan ya? Iya, Atau apapun? sebagian besar Pas jualan, siapa yang ACC? enggak sih kalau jualan aku sendiri. Oh, tapi lebih oke kalau ada yang mengokekan gitu? Iya, Nah, kenapa? Karena ragu atau karena senang ada yang mensupervisi atau yang mengontrol atau apa? pertama mungkin karena ragu ya, kedua, karena sesuai enggak sih gitu. Kira-kira orang tuh, apa ya, suara Memvalidasi, lah kayak voting gitu ya, kayak voting ini tuh validasi, lebih baik gimana gitu. Tapi memvalidasi aku tetap berarti. iya memvalidasi, tapi aku tetap suka dengan orang yang kalau misalnya aku salah, ya udah bilang salah, bukan salah gitu, misalnya ada yang harus dikoreksi, ya udah dikoreksi, daripada yang iya iya iya, ternyata aku misalnya di akhir tuh salah gitu. Gitu ya. Ada yang suka begitu, Tis Tapi emang? itu masuknya ke apa ya, ke apa? Bukan ke marketing ya atau gimana? Nah gini, kita bedah dulu, ragu. Ada orang kenapa ragu save as rendah, tidak ada di sini, ada yang snapping. Save as rendah, maka memang perlu diyakinkan sama orang. Kedua, perlu validasi. Validasi itu dari analytical. Satunya bisa dari analytical, karena apa? Karena validasi itu bukti. Kita perlu bukti kebenaran. Eee, itu dulu ya konsep analisnya, analytical itu. Nah, kalau misalkan dari marketer, berarti konsep kita itu
bener enggak gitu, bener enggak ya apa namanya, sesuai atau tidak dengan kondisi di lapangan gitu ya. Jadi dari situ sih, dari analis atau analytical sama Sepasaurus yang tidak ada di sini. Kayak gitu. Terus tadi tuh pertanyaan ketiga apa ya, lupa yang terakhir tentang apa? Apa ya, aku lupa. Masuknya ke marketer apa ya gitu ya? Masuk ke Iya, marketer atau bukan itu? Ya. gitu. Kalau marketer mah tadi proses berpikirnya aja, biar sampai menarik gitu. Nah, kalau misalkan kita butuh orang lain untuk hal-hal tertentu, nah hal tertentunya apa gitu. Tadi kan sebenarnya udah terjawab ya. Kalau emang ragu ya Sepasaurus rendah, memang perlu diyakinkan. Cari saja orang yang emang bisa kita andalkan untuk mendengarkan dan memberikan feedback. Misalkan tadi ke Kolbi gitu, atau ke Panca gitu. Oh, berarti harus ada support system gitu ya, Kang? Ya. Ya bentuknya secara teknis tapi seperti tadi gitu. Oh, siap. Ini berlaku buat yang lain juga sih. Kalau lagi ragu kita bisa nanya, kan fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun tuh salah satu teknisnya ini gitu. Kita Tapi nanya sebenarnya biar diyakinkan. tapi sebenarnya kalau misalkan yang marketernya tinggi sama marketernya rendah, apakah dia cocok, Kang? Untuk apa? Saya nanya untuk Ya apa aku dulu? bertanya aja. Untuk apa, Banat? Ada Kayak tujuan gini. lain itu. Enggak, aku mau Pertanyaan nanya. yang bagus, pertanyaan yang bagus. Tolong Soalnya, dijawab, Kang. Buat ya, apa soalnya kan dulu, Banat? sepertinya ibuku tuh kan marketernya tinggi, Oh, sedangkan ibu. aku marketernya hitam. Aku tuh disuruh terus, ayo dong kamu tuh jualan, ayo dong kamu tuh ini. Kata aku kayak, apa sih harus kayak gitu loh. Aku nggak bisa. Oh. Nah, jadi Udah kayak, hmm? berarti kan itu tuh ada sebuah ketidakcocokan ya. Enggak, Hmm. iya nggak sih Kang? Ibu Aku, udah S30. oh enggak. Gimana Sebut kira-kira aja kali gitu ya ya. gitu ya. Kira-kira. Kelihatannya. Kira-kira kelihatannya Ibu Banat. Enggak, ini kita coba pakai definisi marketer dulu. Ibu Banat tuh kalau misalkan ngerjain sesuatu jadi menarik gak sih? Bukan hanya kok jualan, jangan jualan dulu ya. Misalkan dia berbicara ngejelasin sebuah produk, itu jadi menarik gak sih gitu? Mungkin buat orang iya ya, tapi karena beda. Aku anaknya gitu. Kayak karena udah di blacklist sama Banat ya. Sudah Parah dijaji banget duluan. Leticia. Oh Ya gitu. begitulah gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak gini, aku sama Leticia kan tinggi, aku tuh kan rendah marketernya. Ya nggak tahu nih kecocokan dalam hal apa gitu. Mungkin dalam Oh hal synthesizer-nya atau misalkan dalam hal iya. apanya yang buat kita cocok. Tapi kalau misalkan untuk marketingnya dan lain-lain, aku mah menyerahkan kepada Leticia gitu. Karena Nah, I cannot gitu, iya. aku nggak bisa. Iya, kan Heeh. kalau misalkan aku sama Leticia nih, kan Leticia itu marketernya tinggi, terus komunikatornya tinggi, sedangkan aku komunikatornya tuh putih kan, maksudnya tuh ya udah sedang, tapi ambasadornya tinggi. Jadi kalau misalkan disuruh, "Nat maju," maju aku gitu loh, Kang. Tapi Leticia nggak mau gitu loh maju ngomong di hadapan orang banyak tuh nggak mau. Jadi aku yang maju, tapi ininya atas arahan beliau gitu. Mungkin kecocokannya dalam hal itu gitu kan. Nanti Tisha yang mikirin pas di depan gini ya gitu. Iya. Iya. Bisa nanti kamu gini gini gini. Nah, Banat mah maju dulu gitu. Yang penting ada dulu gitu loh sosoknya di Iya. depan. Itu tuh kayak Panca sama Abah. Oh iya benar-benar. Al-Muhim Yahanu Ice-breaking. awalan itu, Bang. Maju dulu si Abah. Si Abah. Al-Muhim Yahanu awalan konsep Kalau teorinya, urusan kan. kalau urusan konsep aku maju paling depan. Kalau urusan sambutan aku mundur. Apa Gue yang tuh maju? masih inget muka Panca itu udah semrawut, udah jelek banget saat disuruh ice breaking. Ice breaking, gak mau dia. Sampai ending itu gak mau dia. Mohon Ada Abah, maaf, maju Bah, maju. nggak bisa ice breaking.
si Abah yang maju. Nah, mungkin kurang lebih gitu. Jadi gini teman-teman, cocok gak cocok itu bukan berarti yang merah kuning enggak. Pasti ini tuh banyak, itu ada 30 lah kalau dari pakai tools itu banyak aspek-aspek yang bisa ada mutualnya gitu, mutual interest, mutual bakatnya itu banyak. Misalkan kasus Banat sama Ibu Banat ya di situnya nggak cocok, carilah yang cocoknya yang mana kan gitu. Mungkin tidak mungkin apa namanya itu ada aspek lain, aspek ekspektasi gitu kan, aspek keinginan orang tua itu beda lagi gitu ya. Coba pakai sudut pandang tim, ya berarti ibu aja yang maju Bu. Ba- ibu coba ibu pikirin gimana Banat yang maju. Nah, jadi kan kolaborasi. Bahaya. Lebih bahaya, lebih kayak Lebih gitu. bahaya. Nah, Jadi contohnya gitu. kalau aku tuh kalau apa berani maju selain jualan, nah aku berani, Kang. Jadi kalau misalkan maju untuk mempromosikan jualan misalkan ya, yang ada bendanya, nah aku nggak bisa. Mungkin balik lagi ya sama yang dulu pernah dibahas juga, apa sih ekspektasi apa Kang? Apa sih dulu tuh pernah, jadi aku tuh terlalu banyak ketakutan gitu loh. Oh. Manajemen ekspektasinya kayak ya udah ya ketakutan takut ini, padahal mah kan belum dicoba ya. Nah itu sih hal-hal yang perlu diperbaiki. Banat tuh treasury-nya warna apa? Treasure-nya warna apa ya? Warna apa, Cak? Panca nih harus tahu, Ini awas nih hadir nggak tahu. Banat ya. Banat itu treasury-nya warna putih kalau nggak salah, atau nggak abu, lupa. Putih nggak sih, Ban? Maksud dari tadi Putih. jawabannya kalau nggak putih abu terus. Tapi bener kan putih kan? Putih. Ya soalnya aku ngapalinnya yang merah sama kuning, Kang. Jadi pas Banat bentar gitu. Banat tuh yang merah kuning. Oh, berarti treasury nggak masuk gitu. Oh gitu. Gitu Treasure tuh polanya apa? gitu. Ya kalau putih masih bisa bereaksi. Artinya ada POV tidak mau merasakan resiko gitu. Itu Ya. dari situ sih. Dia treasury. Gitu. Untuk beberapa hal. Kalau merah semuanya nggak mau saya beresiko. Kalau putih mungkin beberapa hal aja yang saya nggak mau ada resiko. Iya. Kayak Banat naik gunung, wah itu beresiko, tapi Banat gas-gas aja. Berarti POV tidak mau beresikonya bukan di situ gitu. Oh gitu. Ya. Ya, Kang gitu mau lah. tanya, Boleh ya. yang aku kan 2 kali ikut kayak ST30 ini. Nah, yang pertama tuh kembali lagi ke synthesizer ya. Nah, di situ aku pernah yang warna merah sama ada warna putih. Beda jauh. Nah, tapi yang marketernya tetap warna hitam. Tapi kalau di kebiasaan misalnya kalau pengen jualan, suka jualan tapi nggak ada yang beli gitu loh Kang. Jadinya tuh ngerasanya di situ mungkin udah keblok, jadi susah lah jualan tapi pengen ada jualan gitu. Itu kayak gimana Kang? Ada yang pertanyaan sih yang jadinya, Kang. Tadi tuh warna apa sekarang jadinya? Tadi tuh warna merah yang synthesizernya, terus berubah warna putih. Terus yang marketernya tetap warna hitam. Oh ya itu. Ya tadi si jualan atau meyakinkan orang biar jadi menarik itu di marketer. Tadi kan testimoni Tisha rame-rame aja kalau saya jualan. Marketernya warna kuning gitu kan. Teh Aza jualan agak susah nih, agak rumit. Marketernya hitam. Jadi saran saya kalau mau tetap jualan ngobrol sama Tisha. Contoh ya. Jualan apa? Tisha nanti pikirin konsepnya. Teh Aza yang eksekusi, bisa kayak gitu. Kolaborasi. Oh, Ya. gitu. Iya, Teh Tisha dapat presentasi, saya dapat presentasi, jangan lupa. Gak bercanda ya. Gitu ya kalau konsep kolaborasi. Iya, siap, Kang. Oke, saya kembalikan lagi ke Teh Banat. Baik. Terima kasih Kang untuk teman-teman semua. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, karena waktunya sudah pukul 9.17 nih ya, jadi cukup over dari ketentuan yang harusnya sampai jam 9. Tapi karena pembahasannya cukup menarik ya gitu. Jadi
kita cukupkan di sini saja. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan bisa lebih menyadari lagi gitu ya, bahwa bisa jadi apa yang ada yang kita lakukan itu bukan sebuah kekurangan, tapi itu adalah sebuah kelebihan. Dan ya kita mencoba untuk mensyukuri segala apa yang ada di dalam diri kita. Terima kasih kepada Kang Faisal yang sudah menjadi perantara ilmu ini, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mungkin sebelum kita tutup, nanti jangan lupa ya, ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dan insya Allah di minggu depan gimana Kang Panca? Available kah? Hadir minggu depan. Minggu depan? Oh ya, kalau jadwal sih kalau nggak salah 2 minggu yang akan datang, tapi nanti akan diinfoin lagi ya sama admin Abin sama available-nya dari Kang Faisal juga nanti untuk info menyusul. Oke. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi secara privat, boleh langsung chat admin Abin ya gitu. Jadi nanti sama admin kita akan diarahkan bagaimana prosedurnya gitu ya. Terima kasih untuk waktunya. Nahatim bikatil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, boleh teman-teman di open cam dulu. Kita take a picture. Oke. Admin Abin coba di open cam. Bagus namanya udah berima gitu ya, admin Abin. Admin Abin. Emang sudah ditakdirkan untuk menjadi admin. Admin Abin Subianto. Wah, ada tambahan. Oke, semuanya 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi ya, sekali lagi. Sekali lagi Abin. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tetap semangat walaupun rupiah naik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.